Alhamdulillah baik semua. Alhamdulillah, Bu. Nah, biar pembelajaran kita hari ini bermanfaat, kita mulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Bisa dipimpin? Itu berdoa siapa? Berdoa mulai. Berdoa cukup. Hari ini apakah ada yang tidak masuk, anak-anak? Ada. Siapa? Putri. Oh ya, kenapa Mbak Putri tidak masuk? Sakit. Kita doakan semoga Mbak Putri cepat sembuh. Amin. Baik. Sebelum kita memasuki ke pembelajaran, di sini apakah ada yang pernah pakai Google Maps atau Gojek? Sudah semua ternyata iya. Nah, gimana sih biar si abang Gojek ini tahu posisi letak rumah kita? Ada yang bisa membantu jawab? Karena di GPS ada titik merahnya itu. Ada titik merahnya, betul. Nah, di mana titik merah yang berada di dalam GPS itu bekerja menggunakan sistem penentuan letak, dan dasar tersebut kita akan mempelajari di koordinat kartesius. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dan konsep koordinat kartesius dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan letak titik pada bidang koordinat dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi kuadran dan posisi titik dalam koordinat kartesius dengan benar. Yang terakhir adalah peserta didik dapat menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Boleh, silahkan. Terima kasih, Bu. Iya. Nah, kita akan memasuki ke pendahuluan di mana koordinat kartesius adalah sistem yang digunakan untuk menentukan posisi suatu titik di bidang datar dengan tepat. Sistem ini terdiri dari dua sumbu, yaitu sumbu X yang horizontal dan sumbu Y yang vertikal. Kita bisa melihat di gambar di sebelah ini namanya koordinat kartesius, di mana di sini kita dapat melihat ada kotak-kotak dan ini ada dua sumbu. Ini, yang ini ada tulisannya sumbu X dan yang ini sumbu Y. Di sini terdapat keterangan bahwa sumbu X yang horizontal atau lebih mudahnya itu yang mendatar gitu. Dan sumbu Y ini yang vertikal atau yang tegak. Nah, yang saling tegak lurus dan bertemu di titik origin atau titik asal 0,0, di mana sumbu X dan sumbu Y ini itu tegak lurus dan berpotongan di sini. Di sini namanya titik origin atau titik asal, yaitu 0,0. Di mana setiap titik di bidang ini memiliki pasangan nilai X, Y. Jadi ketika kalian ingin membuat titik di koordinat kartesius itu pasti titik tersebut itu berada di titik X, Y. Tidak mungkin hanya X saja di titik X1, itu tidak mungkin. Pasti dia X, Y. X terlebih dahulu baru Y. Misal titik 2,3, X-nya 2, Y-nya 3, seperti itu. Nggak mungkin kok X saja atau Y saja karena terdapat dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Selanjutnya yaitu unsur koordinat kartesius. Yang pertama ada sumbu X yang horizontal seperti tadi. Nah, sumbu X ini kan ini ada yang daerah kanan dan daerah kiri, di mana menunjukkan arah kanan itu positif dan arah kiri itu negatif. Jadi ketika kalian ingin meletakkan angka-angka itu, ketika di kanan itu positif, yang di kiri itu negatif. Selanjutnya ada sumbu Y yang vertikal. Nah, yang sumbu Y yang vertikal kan ini ada atas dan ada bawah, di mana yang menunjukkan arah atas itu positif, yang bawah ini negatif. Yang ketiga titik asal atau O, titik pusat perpotongan sumbu X dan Y, ini O. Jadi ketika kalian ingin membuat sebuah titik di koordinat kartesius, jangan menggunakan huruf O, dikarenakan huruf O tersebut sudah dipakai di titik asal. Kalian boleh memakai
titik A, titik B sampai Z boleh, tetapi jangan menggunakan huruf O dan penggunaannya memakai kapital. Kemudian titik X, Y yaitu pasangan berurutan penentu posisi titik, karena sebuah titik di bidang koordinat kartesius itu pasti X, Y. Selanjutnya yaitu ada kuadran, di mana kuadran itu bagian bidang oleh sumbu X dan Y. Mari kita lihat di sini bahwa ada 4 kuadran, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Jadi dia ini letaknya itu 1, 2, 3, 4 berurutan, tidak meloncat-meloncat, tidak 1, 2, 3, 4 itu tidak. Jadi kita bisa gampang menghafalnya 1, 2, 3, 4. Di mana setiap kuadran ini memiliki ciri-ciri, yaitu yang kuadran pertama X-nya positif, Y-nya positif, kuadran kedua X-nya negatif, Y-nya positif, kuadran 3 X-nya negatif, Y-nya negatif, dan kuadran 4 X-nya positif dan Y-nya negatif. Baik. Apakah ada pertanyaan sejauh ini? Belum. Oke. Untuk melihat pemahaman kalian, coba Mbak Niken. Nah, kalau kuadran 4 itu X dan silahkan. Kalau kuadran 4 itu X dan Y-nya positif atau negatif? Kalau di kuadran 4 X-nya yang positif dan Y-nya yang negatif itu. Betul, tepuk tangan untuk Mbak Niken. Jadi benar-benar memperhatikan ya. Kita lanjut. Nah, selanjutnya yaitu menentukan titik koordinat kartesius, di mana Ibu tadi sudah menekankan bahwa titik koordinat kartesius itu pasti di titik X, Y. Ini kata kunci X, Y. Tidak boleh Y, X itu tidak boleh. Harus X terlebih dahulu, baru kemudian Y. Nah, di sini sudah ada 4 titik, yaitu titik A, titik B, titik C, dan titik D. Tidak boleh menggunakan titik O. Nah, di sini sudah ada keterangan bahwa titik A ini berada di titik 3,1. Mari kita lihat apakah benar. Kita lihat titik A di sini kan dia X, Y. Jadi kan X terlebih dahulu. Kita fokus ke sumbu X. Kita lihat di sini. Nah, 1, 2, 3, 3. Benar dia di angka 3. Betul 3. Y-nya 1. Apakah benar? Y sumbu Y 1. Benar. Jadi titik A ini 3,1. Nah, pertanyaannya apa titik ini kan sudah ada angkanya nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Bagaimana kalau di sini tuh belum ada angkanya? Bagaimana cara kita tahu titik tersebut itu titik di mana? Yaitu dengan cara menghitung. Ini kan sudah ada kotak-kotaknya. Nah, per kotak itu satu satuan. Misalnya tadi ini, permisalan ini tidak ada angkanya nih. Kan di sini kan kita hitung 1, 2, 3. Jadi apabila kok tidak ada angkanya, kalian jangan bingung ya, tinggal mencari, tinggal dihitung itu berapa kotak. Itu satu kotak, satu satuan. Begitu juga dengan titik B, titik C, dan juga titik D. Nah, sekarang titik A, B, C, D ini berada di kuadran berapa? Tadi kan kita sudah belajar tentang kuadran, ada 4, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4 dengan ciri-cirinya juga. Nah, Ibu akan mengetes apakah tadi ini kalian memperhatikan atau tidak. Coba siapa ya? Mbak Nadia. Ya. Titik C ini berada di kuadran berapa dan kenapa berada di kuadran tersebut? Ada di kuadran 3. Kuadran 3. Kenapa di kuadran 3? Karena negatif semua. Iya, betul, karena X-nya bernilai negatif dan Y-nya bernilai negatif. Negatif. Tepuk tangan untuk Mbak Nadia. Ada pertanyaan anak-anak? Belum. Mari kita lanjutkan. Nah, selanjutnya yaitu menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ini sudah ada koordinat kartesius lagi dan juga ada deskripsinya gitu. Kita fokus ke titik A terlebih dahulu. Titik A di sini tadi titik A berapa posisinya? 3,1. Kalau 3,1 ini yang menunjukkan X itu berapa? 3. Y ini
Titik A berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan 1 satuan dari sumbu X. 3 satuan dari sumbu Y, bukankah si 3 ini milik si X? Kenapa di situ tulisannya berjarak 3 satuan dari sumbu Y? Karena untuk menghitung jarak ke sumbu Y yang kita masukkan adalah nilai dari si X. Ketika kita menghitung jarak ke sumbu X, itu yang kita masukkan adalah nilai Y. Kenapa kok bisa begitu? Coba kita lihat. Si A ini berjarak 3 satuan dari sumbu Y. Kita lihat sumbu Y. Apakah dia berjarak 3 satuan? Ada berapa kotak? 1, 2, 3. Ada 3 satuan, berjarak 3 satuan dari sumbu Y. Juga dengan dan 1 satuan dari sumbu X. Kita fokus ke titik C coba. Titik C itu titiknya berada di berapa koma berapa? Min 4, min 2. 4, min 2. X-nya berapa? Min 4, Y-nya min 2. min 2. Iya. Dan di deskripsinya titik C berjarak 4 satuan dari sumbu Y dan 2 satuan dari sumbu X loh. Kan di sini min 4 dan min 2. Kenapa kok titik C berjarak 4 satuan, tidak berjarak min 4 satuan dari sumbu Y dan min 2 satuan dari sumbu X? Karena rumusnya ini terdapat tanda mutlak. Dan jarak itu tidak mengenal kata relatif. Betul. Nah, ini paham anak-anak? Paham. Ada pertanyaan? Belum. Nah, untuk mengetes pemahaman kalian, Ibu akan membagi ke 3 kelompok, kemudian diskusi, mengerjakan LKBD, dan nanti akan ada yang perwakilan maju presentasi. Ya, yang baris 1 dan 2 satu kelompok 1, Mas Agung belakang kelompok 2, Mbak Anisha belakang kelompok 3. Bisa dimulai diskusinya, jangan lupa ditulis nama kelompok dan anggotanya. Jadi semangat kan, kamu kata dimulai. Aku nggak mau. Bu, ini Bu, ada nggak mau ngerjain Bu? Dia nggak mau ngerjain. Dia nggak mau buka LKPD-nya. Ini gimana Bu? Kemampuan bernegosiasi dengan atasan. Bisa kok kita bantuin. Ada kesulitan anak-anak? Ada. Bisa semua ya. Ya Allah. Baik, sudah? Sudah. Kan karena ada 2 soal saja, jadi yang maju hanya perwakilan 2 kelompok saja. Siapa yang maju silahkan. Mbak Cica silahkan maju. Selanjutnya yang nomor 2 siapa yang maju? Aku. Zahra. Zahra ya. Oh, Mbak Zahra, oke, Mbak Zahra silahkan maju.
Ayo Mbak Zara maju. Kemampuan memojokkan orang. Oke, silakan yang nomor 1. Baik, dari diagram yang dapat dinyatakan bahwa titik A negatif 7,8 berjarak 8 satuan dari sumbu X dan 7 satuan terhadap sumbu Y. Yang kedua, titik B 4,8 berjarak 8 satuan dari sumbu X dan 4 satuan terhadap sumbu Y. Titik C negatif 7, negatif 3 berjarak 3 satuan dari sumbu X dan 7 satuan terhadap sumbu Y. Titik D 4,3 berjarak 3 satuan dari sumbu X dan 4 satuan terhadap sumbu Y. Oke, ada yang tidak jawaban dari nomor 1? Sama-sama. Oke, bagus, betul sekali. Tepuk tangan buat Mbak Dina dan nomor 1. Oke, selanjutnya ke nomor 2. Sebutkan titik-titik yang berada pada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Yang pertama, titik A berada di kuadran 2 karena X negatif dan Y positif. Yang kedua, titik B berada di kuadran 1 karena X positif dan Y positif. Kemudian yang ketiga, titik C berada di kuadran 3 karena X negatif dan Y negatif. Kemudian yang keempat, titik D berada di kuadran 4 karena X positif dan Y negatif. Oke, ada yang punya pendapat lain? Nomor 2? Oh, sama semua. Oke, betul. Tepuk tangan buat Mbak Anissa dan nomor 3. Nah, karena materi sudah selesai, ada yang berani menyimpulkan apa yang sudah dipelajari hari ini? Ya, saya Bu. Iya, Mas Agus, Ya, silahkan. tadi kita sudah belajar mengenai sumbu X itu mendatar dan sumbu Y itu tegak. Iya. Nah, untuk nulis titiknya itu X, Y. Terus ada 4 kuadran juga, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Betul, tepuk tangan buat Mas Agus. Jadi prinsipnya adalah sumbu X itu yang mendatar dan sumbu Y itu yang tegak. Nah, untuk pemantapan pemahaman kalian, Ibu akan memberikan PR. Silakan kerjakan di buku paket halaman 22 sampai 24. Kita akan membahas kan satu minggu nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, biar makin pintar. Amin. Nah, kita akan bahas di minggu depan, di mana minggu depan kita juga akan belajar mengenai menggambar bidang data di bidang koordinat kartesius. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini Ibu ada motivasi hidup, di mana motivasi hidup ini Ibu ambil dari sebuah komenan aplikasi TikTok. Wah. Nah, username beliau ini pernah memposting sebuah komenan yang berisi belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang pertumbuhan diri. Mananya apa? Kita kan saat ini sedang proses belajar gitu kan. Nah, sedang proses belajar. Kalau memang dalam proses kita ini hanya untuk mengejar nilai saja, itu tuh lebih gampang, tidak deep learning lah gitu. Karena apa? Misal kalau kita hanya mengejar nilai pun UTS, UAS, ulangan kita bisa mencontek. Betul? Betul. Tapi kita berpikir, apakah dari hal tersebut itu kita tuh bertumbuh, kualitas hidup kita itu apakah naik? Jawabannya adalah tidak. Malah kita kalau dipikir-pikir, kalau kayak gitu itu malah mendowngrade-kan kualitas hidup kita. Jadi mumpung kita ini masih berada di dalam proses belajar tersebut, apa yang kita lakukan, apa yang kita pikir itu juga harus dipikirkan secara baik. Apakah meningkatkan kualitas diri kita atau malah menjatuhkan. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan berdoa. Mbak Nadia bisa dipimpin lagi. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.